tahu ya, hari ini juga uang baru saja. Kalau juga habis. Kira. Zi, kamu ada 10 juta nggak? Kalau ada, aku boleh minjem nggak? 10 juta? Buat apa, Riz? Kira Zi, dia mau nonton konser K-pop kesukaannya di Singapura. Sedangkan aku gak punya uang sebanyak itu. Kalau hari ini aku gak dapet uang 10 juta itu, dia bakal ngelakuin sesuatu ke aku sih. Terlaluan. Ini jadinya kalau kamu selalu manjain dia, Riz. Terus, aku harus gimana sih? Udah, kamu tenang aja, Riz. Biar aku yang kasih pelajaran ke dia. Ih, apa yang sih di tengah jalan? Minggir, kayak mau lewat. Mudek ya? Kalau aku bilang minggir, ya minggir. Pergi dari sini sekarang, dari jalan-jalan berdua. Atau, Iya. Sayang. Ih, kok dia pergi sih? kamu harus duduk di sini, karena ada yang mau aku sampaikan. Ih, lepasin. Dia siapa sih? Bukan orang aneh. Bertobatlah, ubah sikap kamu. Maksudnya, memangnya aku harus ngelakuin apa sampai aku harus bertaubat? Masih gak sadar diri juga. Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Maksa minta 10 juta, sampai suruh beliau jual diri. Kasian. Ngapain juga aku kasihan sama dia? Lagian itu udah tugas dia buat memenuhi kebutuhan dan keinginan aku. Dan juga kalau aku diterima, aku juga nggak mau lahir dengan dia. Terlaluan. Bener kan? Udah tahu miskin, maksa punya anak. Jadinya susah sendiri kan? Udah ya, di sini aku cuma buang-buang waktu untuk bahas yang nggak penting. Oh iya, kalau kamu ketemu sama ibuku, tolong ikutin sama dia. Uang 10 jutanya udah ada belum? Oke? Bye. Ya! Apa lagi sih? Kontrol. Kamu akan menerima hukuman atas perbuatan. Semua orang yang kamu kenal, bahkan orang tuamu sendiri, tidak akan ingat dengan kamu adalah orang asing bagi mereka. Apa sih? Bang, Kita lihat, kamu akan berubah atau akan tetap bebal. Bang, ini siapa? Kau yang siapa? Datang-datang menyamper orang sembarangan. Udah gila kau ya? Kamu kenal dia? Oh, gitu cara main kamu. Setelah semua apa yang aku kasih buat kamu, kamu lupain pacar kamu sendiri cuma karena wanita binal ini. Jaga mulutmu ya. Aku juga kenal siapa kau. Jadi mana mungkin kita pacaran? Ayo kita pergi sayang. Kita tinggal aja cewek cinting ini. Lihat aja aku bakal balas perbuatanmu. Dasar laki-laki berengsek. Bu! Ibu! Ih, gimana sih? Bu, cepetan ngambil makan, aku lapar. Kamu siapa ya? Kok masuk rumah orang seenaknya gitu? Ih, Bu, nggak usah bercanda deh. Aku lapar, cepet ambil makan. Kamu pikir saya tuh membantu kamu? Udah masuk rumah orang sembarangan, minta ambil nyuruh makan lagi. Kamu tuh kelas banget nggak sih? Ih, ibu udah berani sama aku. Keluar kamu dari rumah saya sekarang. Atau kamu saya ketemu maling. Tolong, ada maling. Bu Rizka, ada apa bu? Mana malingnya? Apa ibu juga lupa ya sama aku? Ibu, ini Tasira. Masa aku juga lupa sih sama aku? Enggak, anak saya itu udah lama mati. Saya nggak punya anak kayak kamu. Pak Zaki, tolong usir dia Pak. Saya nggak kenal dia siapa. Semua orang pada kenapa sih? Kok pada lupa sama aku? Iqbal, Pak RT, bahkan ibu aku sendiri. Apa jangan-jangan ini semua gara-gara cewek aneh itu? Kontrol. Aku ingat sekarang, pasti semuanya gara-gara dia. Jadi semuanya pada lupa sama aku. Aku harus cari dia sekarang. Cepet balikin semuanya jadi normal. Kalau aku nggak mau, kontrol. Kok badan tuh gak bisa gerak? Badanmu nggak akan bisa gerak sampai kamu turunin emosi kamu. Cepet balikin badan aku ke normal dulu. Kenapa kamu nemuin aku? Aku harus pura-pura merasa bersalah di depan dia. Biar dia mau cabut hukumanku. Udahlah, nggak usah pura-pura merasa bersalah kalau nggak benar-benar merasa bersalah. Kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Bukan cuma pikiran kamu, semua yang udah kamu lakuin juga aku tahu. Asal kamu tahu,
Kalau kamu datang ke sini cuma buat aku bilangin hukuman kamu udah buang-buang waktu. Maksudnya? Hukuman itu cuma bisa hilang kalau kamu melakukan kebaikan dengan menghargai orang lain dan membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun. Alias ikhlas dari hatimu. Menghargai dan membantu orang? Iya. Kalau kamu bisa melakukan itu, hukuman itu akan lepas dan kehidupan kamu akan kembali jadi normal. Oh, cuma gitu doang. Gampang banget caranya. Ya udah, makasih ya udah ngasih tahu. Kita lihat, apa benar kamu bisa ngelakuin itu? Karena kenyataannya, itu nggak segampang yang kamu pikirin. Bang, jangan bang. Jangan bang. Wih, ada yang dalam bahaya nih. Ini kesempatan aku buat ngilangin hukuman ini. Perempuan salon, gak usah ikut campur kau. Kau pikir aku takut? Pergi kau. Pergi kamu. Pergi. Kak, makasih banyak ya udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Aku udah bantu orang. Jangan begini. Pasti hukumanku udah hilang. Siapa bilang hukumanmu udah hilang? Maksudnya, aku kan udah nolongin orang yang mau dirampas sama orang jahat. Kamu lupa syarat utamanya. Syarat utama. Hukuman itu cuma bisa hilang kalau kamu melakukan kebaikan dengan menghargai orang lain dan membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun. Alias ikhlas dari hatimu. Kenapa kamu hukum aku kayak gini? Kalau aku salahnya bilang aja aku salah di mana. Gara-gara hukuman ini, semua orang ninggalin aku. Lebih baik aku mati aja kalau kayak gini. Ternyata kamu belum sadar juga ya salah kamu di mana. Kalau gitu, selamat menjalankan dan menikmati hukuman kamu sampai kamu benar-benar sadar. Enggak, aku nggak mau selamanya hidup kayak gini. Aku punya cara aku sendiri, yaitu dengan membunuhmu. Karena kalau kamu mati, hukuman ini pasti akan berakhir. Jangan ngelakuin hal bodoh yang bakal merugiin diri kamu sendiri. Mati kau sekarang. Cukup. Kamu hukuman ini cepat lepas kan? Lakuin aja apa yang jadi syarat hukuman ini. Paham? Rasa perempuan brengsek. Aku sumpahin kau rasain apa yang aku rasa sekarang. Bu, ini Syira, Bu. Ibu ingat kan sama Syira? Anak ibu. Syira. Saya nggak punya hal yang namanya Syira. Nggak mungkin, Bu. Maafin Syira, Bu. Karena Syira udah durhaka sama ibu. Udah maaf, Bu. Dek, kamu tuh udah gila ya? Kemarin kamu tuh asal masuk ke rumah saya. Sekarang kamu mau minta maaf sama saya. Siapa kamu ini sebenarnya? Bu, ini Syira, Bu. Anak ibu. Terus berapa kali saya bilang, saya tuh nggak punya anak kayak kamu. Anak saya tuh udah nggak ada. Jadi kamu gak usah ngomong aku. Sekali lagi kamu ganggu saya laporin kamu ke kantor polisi. Halo manis. Kok nangis sih? Siapa kau? Kok galak banget sih? Abang kasih tahu ya. Daripada kamu nangis kayak gini, mending kami berabang. Yuk, abang jamin kamu bakal happy. Enggak, jangan macam-macam ya. Atau aku teriak. Kau mau teriak? Teriak yang keras. Di sini gak akan ada yang bisa nolong kau. Lepasin, lepasin. Diam. Ikut sama aku, atau aku habisin kau di sini. Aku terpaksa membunuh preman untuk melindungi diri. Semua itu kulakukan karena aku mau diperkaos sama preman. Bang, jangan bang. Tenang aja manis. Gak bakal sakit kok. Dan kamu pasti suka. Udah siap kan manis? Ayo kita mulai permainan. Mati kau preman. Brengsek. Aku gak mau di penjara. Aku harus kabur dari sini. Hebat juga dia bisa ngelawan preman. Aku pun bersembunyi di gedung terbengkalai. Tolong, aku gak mau di penjara. Dek, kamu ngapain di sini? Siapa kau? Siapa kau? Justru aku yang nanya kamu siapa. Karena ini tempat aku. Tangan kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu habis bunuh orang ya? Jangan laporin aku ke polisi. Aku cuma bela diri aja dari preman itu. Preman?
Maksud kamu Karmol? Emang kamu diapain sama dia? Dia mau perkawas aku, Kak. Jadi aku bunuh dia dengan kayu runcing yang aku temuin. Syukurlah, akhirnya dia mati juga. Kakak korban dia juga. Aku adalah korban nafsu bejatnya, dan aku diperkaos di gedung ini beberapa tahun lalu. Setelah kejadian itu, aku menyimpan dendam dan mau bunuh dia. Tapi rencanaku selalu gagal. Aku turut prihatin ya. Makasih. Aku udah lega kok, dia udah mati sekarang. Kamu lapar kan? Aku punya roti nih. Kamu makan ya. Kamu lapar juga. Kamu masih punya roti lain kan? Itu roti satu-satunya yang aku punya. Terus, kenapa kamu kasih roti ini ke aku? Karena kamu lebih susah dari aku. Dan kamu baru aja ngalamin hal yang berat. Jadi kamu lebih berhak makan roti itu. Terus, kamu makan apa? Udah, gampang. Kamu istirahat aja dulu di sini. Aku mau cari botol bekas buat dijual. Ternyata ada orang yang hidupnya lebih susah dari aku, tapi dia masih mau berbagi sama orang lain. Bahkan aku cuma bisa murah-murah dengan ibu, makanya ibu jual diri. Maafin Syiramu. Semuanya, kita masuk ke rencana terakhir. Alhamdulillah, lumayan penghasilan hari ini. Widih, banyak juga hasil mulutku hari ini. Buat aku aja ya. Ih, Repsi, apa-apaan sih? Balikin dah uangku. Udah berani ngelawan kucing kampung ini ya. Kalau aja aku peringatin, balikin duit aku. Atau apa? Diam kau sekarang. Mana nyalimu tadi? Hah? Kakak itu dalam bahaya. Aku harus selamatin dia. Oh, kau lagi ya? Masih gak apa juga kau berbuat jahat. Perempuan brengsek. Kemarin kau selamat gara-gara panik. Sekarang kupastikan kau mati. Ayo kita kabur sekarang. Hei, jangan kabur kalian. Terima kasih ya Sira, kamu udah nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu bakal apa yang dilakuin. Sama-sama. Aku cuma balas budi aja kok sama kamu karena kamu udah baik sama aku. Sira, Ibu, Zi, kok kalian bisa ada di sini? selamat Sira, karena kamu udah berubah. Kamu lulus dari hukumanmu. Jadi sekarang semuanya udah kembali kenal aku. Sebenarnya, dari awal semua ini udah direncanakan. Hah? Direncanakan? Maksudnya? Ibu minta tolong sama Zi untuk menyadarkan kamu, Syira. Aku bakal buat hukuman untuk Syira dengan bekerja sama dengan beberapa kenalanku. Termasuk, aku bakal minta bantuan sama pasir Syira. Dan aku juga bakal pakai kekuatanku untuk mengendalikan pikiran Syira. Supaya semuanya terasa nyata. Saat ketemu kamu waktu itu, aku udah merencanakannya dengan Iqbal. Kamu lihat sendiri kan sikapnya. Jadi gimana? Kamu mau kan bantuin ibunya untuk nyadarin Syira? Iya, aku bakal bantu buat sadarin dia. Ibumu dan Pak Zaki pun sudah masuk ke dalam rencanaku untuk pura-pura tidak mengenalimu. Zi, apa ini gak keterlaluan? Biar gimana pun juga, dia itu tetap anak aku satu-satunya, Zi. Kamu mau dia berubah jadi lebih baik? Atau tetap jadi anak brengsek durhaka sampai kamu mati? Tapi, Zi, udah, ikutin aja rencanaku. Dan terakhir, aku minta Lexi dan Gisel untuk memberimu pelajaran. Jadi selama ini yang aku alami itu rencana kalian semua. Maafin ibu, nak. Ibu terpaksa ngelakuin semua ini. Enggak. Syira yang udah durhaka sama ibu. Maafin Syira, Bu. Syira salah. Ibu udah maafin kamu, nak. Terus gimana dengan Karbo yang aku bunuh? Dia masih hidup. Masa itu nggak masuk sampai ke organ vitalnya. Tapi ya tetap aja harus dirawat di rumah sakit. Ya salah sendiri dia mesum.